untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden. Selamat datang di podcast Gen Z Berbicara yang membahas isu-isu terkini dan relevan. Oke, hari ini kita akan menyelami dampak reformasi politik di Indonesia 27 tahun yang lalu setelah peristiwa sejarah tahun 1998. Apakah reformasi sudah mencapai tujuan? Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah menyiapkan 2 pelajar dari SMK Negeri 1 Banyumas. Apa kabar Akbar dan Saris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Projectnya alhamdulillah sehat juga. Nah, ya itu. Oke, langsung ke intinya aja ya. Kalian tahu reformasi tahun 1998? Oh, yang mundurnya Presiden Soeharto itu bukan? Ya, benar. Jadi reformasi itu adalah runtuhnya Presiden Soeharto dan berakhirnya era Orde Baru. Selain itu, periode ini menandai perubahan besar dari sistem pemerintahan menuju demokrasi. Periode ini ditandai dengan terbukanya ruang kebebasan pendapat. Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Oh, jadi reformasi itu kayak kita itu bebas berpendapat ya? Dan juga desakan dari masyarakat dan dari pihak lainnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Reformasi 1998 menandai berakhirnya Orde Baru yang otoriter dan membuka jalan bagi demokrasi. Kita melihat lahirnya pemilihan umum yang lebih demokratis, munculnya partai-partai baru, dan peningkatan kebebasan berekspresi. Namun perjalanan menuju demokrasi yang ideal ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Intinya, tahun 1998, Indonesia berubah. Pemimpin silih berganti. Indonesia lebih bebas, akan lebih baik. Banyak partai-partai baru. Semua boleh berbicara. Indonesia kini demokratis. Masih ada masalah perpecahan politik dan rakyat. Rakyat yang kurang berpartisipasi, bagaimana solusi agar pemilu jujur dan adil? Pemilu bersih dan adil itu hanya bisa tercapai jika ada komitmen bersama untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Desentralisasi di Indonesia punya dampak yang baik, tapi juga masalah seperti korupsi. Bagaimana agar semua daerah di Indonesia maju dan adil? Bagaimana menurut tanggapan kalian? Cara desentralisasi efektif juga perlu bantuan yang lebih dari pemerintah daerah yang kompeten, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta kerjasama dengan pemerintah pusat. Dan jika prinsip ini dijalankan sama pemerintah daerah, desentralisasi sangat bisa menjadi sarana pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. Reformasi memberikan kebebasan sipil dan media massa. Rakyat lebih bebas berpendapat dan berpartisipasi untuk politik. Namun masih ada ancaman terhadap keamanan dan kebebasan pers. Kebebasan pers dan kekuatan masyarakat sipil untuk fondasi demokrasi yang sehat. Untuk menjaganya dibutuhkannya perlindungan hukum yang kuat, keterbukaan pemerintah, serta partisipasi aktif dan kritis dari publik. Reformasi berubah memperkuat lembaga negara dan penegakan hukum. Namun masih ada tantangan besar, terutama korupsi. Bagaimana memastikan hukum ditegakkan secara adil dan konsisten? Negara akan lebih kuat dan hukum akan tegak jika ada komitmen terhadap transparansi, independensi, keadilan, serta ketertiban aktif masyarakat. Ini untuk fondasi dan demokrasi yang sehat dan negara hukum yang sebenarnya. Reformasi telah membawa perubahan di Indonesia, terutama dalam politik.
Namun masih perlu perbaikan agar sistem politik di Indonesia bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Reformasi adalah ruang yang diwariskan. Tugas kita adalah mengisi dan menjaganya. Jangan biarkan semangat reformasi hanya jadi catatan sejarah, harus terus jadi gerakan. Jadi, tugas kita sebagai anak muda, aku percaya suara kami tetap penting dan harus terus lantang. Itulah kesimpulan diskusi kita hari ini. Terima kasih telah datang ke podcast Gen Z Berbicara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.